terkhusus layaknya agen atau intel yang menjaga informasi, yang menjaga rahasia dari informasi yang diterima ini. Saya rasa kita semua tahu bahwa agen atau intel itu hanya akan memberikan informasi kepada sesama agen dan tidak akan membeberkannya kepada pihak luar. Informasi ini juga itu hanya akan diperluaskan kepada pihak keamanan seperti polisi apabila agensi intel menangkap indikasi kejahatan dengan konfirmasi lebih lanjut untuk mencegah kesalahpahaman. Pikirkanlah layaknya sebuah FBI dengan versi yang lebih ketat di sisi proposisi. Dan pula, rekrutmen dari organisasi ini akan menjalani proses penyeleksian yang ketat seperti pengecekan latar belakang, pendidikan, uji kepercayaan dari skenario yang akan diberikan oleh agensi, tes mental, psikologis untuk mencegah apabila mereka memiliki gangguan mental untuk membelot dari perusahaan, dan kemampuan fisiknya untuk menjamin seluruh kepercayaan untuk agensi ini. Masuk ke bagian aktor akan kami itu satu, masyarakat di area kejahatan tinggi. Bayangkan kamu dalam ancaman pembunuhan atau terorisme, tapi pemerintah kamu itu seperti kontra yang mementingkan privasi di atas keselamatan. Suatu hari kamu mendapat telepon ancaman pembunuhan, dan kalau kamu melapor, maka keluargamu akan diledakkan. Padahal apabila kamu berada di sisi proposisi, telepon itu bisa didengarkan oleh intel atau agensi kami, dan kamu bisa dilindungi dari ancaman pembunuhan, dan keluarga kamu itu tidak jadi diledakkan. Karena agensi itu langsung terhubung ke polisi, dan setiap telepon itu pasti memiliki sebuah kode-kode karena mereka terhubung kepada internet atau satelit, dan itu akan saya jelaskan sebentar lagi. Aktor kedua itu pemerintah. Dunia kamu itu satu persatu dipenuhi oleh kejahatan, tapi kamu kekurangan bukti misalnya untuk menangkap pelaku itu, dan hakim kamu juga atau penegak hukum kamu itu kesusahan untuk menghakimi orang karena kurang bukti. Penegak hukum dan polisi juga susah untuk cari petunjuk karena tidak adanya bantuan, karena negara kontra itu selalu menjaga privasi para rakyatnya. Alhasil, crime rate di sisi kamu itu gagal turun. Padahal apabila ini ditetapkan, maka mencari bukti itu akan lebih mudah di kedua sisi apabila kontra itu berdiri bersama-sama. Oke, masuk ke argumen saya. Satu, yang mana lebih baik, privasi terjaga atau keselamatan terjaga. Tim lawan khawatir data bocor, tapi itu tidak akan terjadi di sisi kami Dewan Juri. Kami sudah jelaskan bagaimana tadi ketat itu mekanisme yang kami terapkan dan bagaimana ketatnya lagi penyeleksiannya. Sedangkan sistem mereka itu lebih parah. Alih-alih datanya bocor, malahan nyawanya akan bocor. Dan bila mereka khawatir bahwa akan ada oknum di antara intel ini yang akan menyalahgunakan informasi itu untuk dibeberkannya kepada pelaku kejahatan. Satu, mereka sudah diseleksi ketat. Dua, mereka itu bekerja secara tim juri, dan semuanya itu terekspos satu sama lain dalam sebuah ruangan agensi intel itu, sehingga apabila ada indikasi dari salah satu anggota tersebut yang ingin melakukan kejahatan atau membeberkan data tersebut, itu saya rasa akan sulit untuk terjadi karena itu diawasi oleh temannya satu sama lain. Dua, bila tim kontra masih khawatir, juri, saya kasih contoh, di Korea itu ada banyak stalkernya idol, karena mereka ada banyak idol dan fans di sana. Ada juga telepon ancaman dan lain-lain. Dulu itu para idol itu sulit untuk melapor karena akan sering diberikan ancaman. Kalau kamu melapor nanti kamu saya bunuh. Akhirnya pemerintah Korea terapkan sistem ini, yaitu mereka menyerapkan teleponnya dan melonggarkan privasinya. Dan ancaman itu pun juga menurun karena dari telepon itu mereka bisa dilacak bahwa mereka asalnya dari mana. Kenapa? Yang tadi saya jelaskan. Dan ditutupi, dan meskipun mereka itu menutupi misalnya dengan menggunakan nomor palsu, tapi benda apapun yang menggunakan internet pasti akan terhubung ke jaringan dan akan juga terhubung kepada satelit. Meski disembunyikan akan terhubung juga pada akhirnya terhubung. Nanti saya tadi sudah bilang kita ini terhubung kepada polisi dan polisi bisa mengecek hal tersebut. Lihat Cina juga juri, mereka dulu memiliki kejahatan yang cukup tinggi, tapi mereka menerapkan pengenalan wajah untuk mencegah kejahatan itu terus menaik dan terus menerus, sehingga pengenalan wajah di ruang publik dan area kejahatan ini berhasil membuat mereka untuk bisa mengidentifikasi warga-warga dan bisa menguasainya dengan lebih jelas karena langsung diberikan identitas dari orang-orang tersebut, sehingga apabila mereka ingin melakukan kejahatan itu bisa langsung dicegah secara langsung. Oke, kontra mungkin masih khawatir dengan false alarm, yaitu misalnya ada intel yang menangkap sebuah sinyal, terus ternyata itu sinyalnya salah, jadi akhirnya salah paham. Saya ragu itu tidak, saya yakin itu tidak akan terjadi di sisi kami, dan meskipun apabila itu terjadi itu akan lebih aman karena kita tuh berarti siaga daripada minta maaf ke keluarga korban, yaitu seperti maaf atas kehilanganmu saat ini. Tapi meskipun false alarm itu terjadi, kita bisa minta maaf atau kompensasi seperti kompensasi uang atau dan memberikan mereka sebuah terapi atau hal-hal psikologis untuk memperbaiki diri mereka agar tidak kecewa lagi terhadap kami. Tapi apabila tim kontak tidak setuju dengan ini dan mereka merasa bahwa salah paham itu sangatlah buruk dan itu bisa memengaruhi hidup mereka, saya rasa itu lebih baik daripada kita meminta maaf atas nyawa yang sudah hilang. Dan juga informasi itu kan sudah disebutkan bahwa itu tidak akan disebarkan dulu kepada orang-orang sebelum intel tersebut bisa melakukan
mengkonfirmasi bahwa informasi itu adalah informasi yang asli, sehingga kami sudah bisa menyelesaikan salah satu masalah itu untuk mencegah kesalahpahaman. Oke, masuk ke kasus terbaik kami. Kasus terbaik proposisi adalah kami itu melindungi mereka dari kejahatan. Kami itu melindungi mereka dari kejahatan, dan itu akan lebih terjamin di sisi kami. Kami menurunkan dia tingkat kejahatan, tapi di sisi kami juga akan bisa melindungi privasi warga ini untuk terbeber ke internet, sehingga kami juga atau kemana saja, sehingga kami juga bisa menyelesaikan dari dua sisi kontra, yaitu ingin melindungi privasi dari rakyatnya. Karena tadi kan saya sudah bilang bahwa ini tuh tidak akan disebarkan kepada siapa saja. Dan kami dan mari kita lihat dari sisi kontra, mereka tuh privasinya akan terjaga, terhindar dari pengawasan dan kesalahpahaman dari pihak Intel. Tapi rakyat mereka sendiri juga lebih rawan terhadap kematian mendadak dari dibunuh atau dibom. Website kami adalah data itu bisa saja tersebar, tapi itu kan tadi saya bilang bahwa itu akan ditanggulangi dari sistem Intel dan agensi kami yang begitu ketat, serta pengawasan dari sama Intel yang akan diterapkan terhadap agensi kami dan pemerintah dari bagian sektor-sektor yang tadi juga telah saya jelaskan. Saya rasa lebih baik menjaga keselamatan daripada menghargai privasi dan kemudian mengatakan selamat dan kemudian maaf atas produk kamu. Sisi kami itu tetap tidak akan membeberkan privasi warganya jika itu tidak darurat dan apabila tidak terkonfirmasi kepada Intel tersebut bahwa itu adalah hal yang darurat dan akan terjadi kejahatan. Dan meskipun kami membeberkannya, kami itu hanya akan membeberkannya kepada polisi, yang dimana polisi akan langsung bertindak, dan kami tidak membeberkannya kepada internet seperti yang dipikirkan oleh tim kontra, karena mereka begitu mengawalkan privasi yang akan mereka awalkan privasinya sedari tadi. Kami menjaga nyawa dan potensi kejahatan terhadap dari kejahatan yang akan terjadi. Maka itu kami berhasil lebih melindungi rakyat kami dibandingkan tim kontra, bahkan menjadi tim proposisi. Oke, baik, terima kasih dari pembicara 1 pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara 1 kontra untuk membuka kasus. Tes. Oke, disclaimer terlebih dahulu mungkin akan membahas isu-isu tentang nama-nama daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi, bahasa-bahasa kasar dan lain sebagainya. Tapi ini hanya untuk kepentingan debat, bukan untuk merepresentasikan diri saya. Aku akan mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum melangkah jauh ke dalam kasus oposisi, gimana sebenarnya yang hadir ketika kita mau untuk menurunkan tingkat kejahatan dan lain sebagainya, mari bidas apa yang hadir dari pembicara 1 mereka, Juri. Pertama, mereka mau pelanggaran perlindungan privasi. Oke. Pertama, kalau mereka mau masyarakat, artinya di sisi mereka udah nggak peduli tentang hak asasi manusia, tentang perlindungan privasi orang-orang, apa yang sensitif di diri seseorang itu, mereka tidak akan pikirkan sedalam itu, karena mereka yang hanya pikirkan datamu sini saya ambil, saya mau jaga tanpa ada analisis yang kuat dan lain sebagainya. Kedua, secara keseluruhan atau dampak nasional, tidak ada korelasi yang hadir di sisi mereka. Apakah mereka juga akan melonggarkan privasi seperti data rahasia negara dan lain sebagainya? Apakah mereka juga mau untuk melonggarkan hal itu? Karena sudah tadi mereka nggak mengkontekstualisasikan, mereka hanya terus menggaung-gaungkan mereka mau untuk melonggarkan privasi masyarakat dan melonggarkan privasi tanpa ada batasan. Apakah mereka akan tetap menjaga data rahasia negara dan sebagainya? Tapi ya, aku rasa juga seketat apapun privasi, tidak ada jaminan hacker dan lain sebagainya atau penyadap untuk bisa tidak menyadapnya, karena apalagi ketika ini dilonggarkan. Juga mereka mau untuk seleksi intel dan lain sebagainya polisi dan dengan melihat latar belakang mereka. Tapi aku rasa ketika kita mau hal itu, maka akan ada pendidikan yang baik. Tapi di dalam kasus mosi ini, di dalam dunia tingkat kejahatan terbesar, pertanyaan terbesar adalah dari mana mereka mau untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Karena tingkat kejahatan itu sudah merajalela, sehingga sumber daya manusianya juga itu tidak mumpuni, Juri. Tapi oke, mari bangun kasus ulang. Pertama, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi adalah dunia di mana satu sekolah bentuk kejahatan udah semasif itu di tiap daerah, seperti penculikan, pemerasan, pembunuhan dan lain sebagainya yang sangat merugikan suatu pihak demi keuntungan pribadi ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, misalnya demi mendapatkan uang, materi dan lain sebagainya. Kedua, bentuk pelonggaran privasi yang signifikan, artinya secara tidak langsung
secara tidak langsung di sisi government mereka mau langsung untuk melakukan pelonggaran itu tanpa ada aba-aba dari pemerintah, misalnya pemerintah itu sendiri atau mengeluarkan statement saya akan melonggarkan privasi dan sebagainya untuk menjaga kamu, sehingga akan ada kultur shock yang hadir di masyarakat. Pada akhirnya kenapa kamu tiba-tiba mau untuk membuka privasi saya dan lain sebagainya, pun meski dengan niat kamu mau untuk menjaga saya. Tapi oke, mari kita kontekskan. Tapi ini dibentuk kepedulian government di mana mereka mau untuk melindungi aktor-aktor yang rentan dan lain sebagainya, tapi tidak secara keseluruhan masyarakat. Karena yang menjadi aktor dari pelaku kejahatan adalah orang-orang yang tidak tercukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangan mereka, sehingga yang ataupun yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat itu karena beberapa faktor. Pertama, kondisi negara yang miskin, anggaran yang tidak mencukupi dan sebagainya. Kedua, tingkat individualisme yang tinggi karena mereka hanya karena orang-orang kaya di sana hanya mempedulikan diri mereka sendiri, sehingga orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin. Makanya kenapa bentuk tingkat kejahatan itu tinggi, karena masyarakat marginal merasa kalau dirinya tidak dipedulikan, dirinya tidak didengar dan sebagainya, kalau tidak ada insentif yang hadir di pemerintah untuk mau mensejahterakan mereka, malah yang ada mereka mau untuk melonggarkan privasi mereka. Karena pada dasarnya, karena ya bisa jadi di dunia masyarakat marginal, sisa itu yang mereka miliki, sisa privasi yang mereka miliki, tapi pada akhirnya pemerintah mau lagi untuk berebut itu. Tapi oke, karena konteks negara dengan tindakan kriminalitas yang tinggi, artinya bentuk infrastruktur, fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu tidak mencapai standar yang layak. Contoh negaranya apa yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi seperti negara India, Amerika bagian dan lain sebagainya, ataupun di Indonesia seperti Medan, Papua dan lain sebagainya. Makanya kenapa tingkat kejahatan tinggi? Karena sumber daya manusia di Subsko itu juga tidak terpenuhi atau tidak terrealisasikan dengan baik. Kenapa? Sehingga kenapa insentif yang ada di sisi government itu hanya pemerintah hanya terus mau untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi tanpa adanya insentif untuk mau memperbaiki akar masalah yang ada. Mereka hanya mau untuk mengatasi masalah yang sudah ada. Mereka hanya mau untuk menangkap penjahat-penjahat, tapi pada akhirnya mereka tidak mau untuk mensejahterakan. Sekarang pada akhirnya penjahat itu bisa untuk melakukan tindak kejahatan. Sehingga parameter kenapa bentuk pelanggaran privasi itu nggak baik atau pada akhirnya akan berdampak buruk juga. Perlindungan sepihak. Aku udah jelaskan, aktor yang melakukan kejahatan itu adalah kalangan marginal, sehingga yang akan dilindungi juga adalah orang-orang yang menengah ke atas atau punya fasiliti. Mereka punya banyak aset misalnya atau harta, sehingga korelasi antara perlindungan hak asasi manusia dan kondisi status quo itu akan jauh lebih buruk. B. Anggaran yang mahal. Pertama, di sisi mereka, mekanisme yang hadir, mereka akan bangun banyak pos-pos markas keamanan dan lain sebagainya. Kedua, mereka akan rekrut banyak aktor pengawasan seperti polisi, tentara dan lain sebagainya ataupun intel. Ketiga, fasilitas digital seperti CCTV ataupun chip yang akan disetel oleh semua pengguna internet dan lain sebagainya. Tapi ya, sehingga mari masuk ke argumentasi utama pihak oposisi. Pertama, secara prinsip privasi dan hak asasi manusia, mereka tidak memikirkan sebenarnya gimana pada akhirnya hak asasi manusia itu akan tetap terjaga, ataupun ketika mereka melonggarkan hak asasi manusia juga itu akan lebih bagus lagi, dan mereka masyarakat marginal, kondisi ekonomi mereka itu akan lebih naik juga, sehingga nggak akan ada lagi tingkat kejahatan meskipun pelonggaran pengawasan itu ada. Kedua, secara praktikalnya, bayangkan mereka hanya mau untuk mengglorifikasi masalah yang udah ada, bukan untuk memperbaikinya, sehingga dampak ini akan terus terjadi ataupun berputar ataupun disebut dengan dampak residivis, sehingga tingkat kejahatan itu akan terus berulang ataupun bahkan meningkat. Analoginya seperti ini, ketika kamu melakukan kejahatan dan kamu di penjara, tapi ketika kamu udah keluar, kamu bahkan masih melakukan tindak kejahatan itu, karena apa? Karena kamu masih miskin, kamu masih harus memenuhi kebutuhan pokok kamu, karena pada akhirnya pemerintah nggak punya insentif untuk mensejahterakan kamu. Tapi ya gimana ini berjalan di dunia oposisi? Dalam dunia dengan tingkat kejahatan tinggi, oposisi hadir dan untuk mencapai goals kesejahteraan masyarakat secara luas dan masif. Pertama, bentuk pelonggaran itu nggak ada, karena di Subsko itu sudah ada bentuk pengawasan yang hadir di pemerintah seperti data di WA misalnya seperti inskripsi 2 kali. Jadi ya kita paham setiap orang itu punya privasi. Dua, pemertaan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Padanya sumber daya akan naik, pola pikir orang akan lebih maju, sehingga akses kebutuhan mereka akan lebih mudah diakses, bukan hanya kalangan atas
pemberian lapangan kerja, sehingga pada akhirnya bangga di sisi oposisi. Oke, baik, terima kasih dari pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara dua tim pro. Tes. Untuk preferensi interupsi bisa langsung secara verbal, dikarenakan jika kamu angkat tangan bisa saja saya tidak akan lihat. Perdebatan saya mulai dalam 3, 2, 1. Beberapa alasan mengapa posisi sudah salah. 1, mereka bilang kalau misalnya di sisi kita itu tidak bakal ada hak asasi manusia. Namun aku rasa ini sudah salah dikarenakan tes satu aku sudah capek untuk bilang kalau misalnya keamanannya itu sudah ketat. Orang-orang yang ada di agensi itu merupakan orang-orang yang sudah terkualifikasi dan tidak akan membelot misalnya untuk tiba-tiba sebarkan chat kamu dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan sebarkan chat kamu dan sebagainya. Dan juga pesatu kami juga sudah bilang kalau misalnya kamu itu cuma bakalan di reach out kalau misalnya kamu dicurigai dan kalaupun misalnya sudah dicurigai itu masih tetap ada proses penyidikan dan kamu bisa tetap bela diri kamu dikarenakan hal itu tidak terbatasi. Ataupun kedua, ketika mereka mengkhawatirkan kalau misalnya tetap ada kemungkinan untuk hacker dan lain sebagainya. Makanya di dunia kita itu akan gunakan mekanisme ini di mana kita akan gunakan agensi yang ada dari pemerintah dan misalnya kita sudah regulasi akan hal ini. Justru kalau misalnya dunia yang ada banyak hackernya, sadari kalau misalnya hacker itu simetris ada di kedua sisi. Namun masalah tentang hacker ini justru bakal lebih baik itu bakal lebih cepat untuk terselesaikan di sisi kita dikarenakan di sisi kita setidaknya mereka itu lebih cepat untuk di tracking dan lain sebagainya. Sedangkan di dunia mereka prosesnya itu bakalan lambat yang bakalan saya jelaskan. Ataupun ketiga, ketika mereka mengkhawatirkan tentang masalah pendidikan. Tadi mereka bilang bahwa misalnya area dengan kejahatan tinggi itu misalnya akan sulit untuk dapatkan kualitas pendidikan yang seperti itu. Namun saya rasa bahkan ketika negara dalam ancaman maka institusi pendidikan itu tetap hadir. Terlebih apabila jika misalnya ini terhubung dengan keselamatan negara, mereka dikarenakan misalnya negara dengan kejahatan tinggi, maka negara jadi punya regulasi, maka negara jadi punya lebih punya urgensi yang lebih untuk misalnya didik warga mereka dan lain sebagainya sehingga mereka bisa nanti dipekerjakan dalam bidang ini. Misalnya mereka itu bisa didik di shelter ataupun area aman yang misalnya dijaga oleh aparat keamanan negara itu pasti akan memprioritaskan apapun untuk menggapai keselamatan rakyatnya. Ataupun keempat, ketika mereka bilang kalau yang masyarakat butuhkan itu adalah privasi yang terus mereka gaung-gaungkan, tapi sadari kalau misalnya bos ini bilang kalau kejahatannya tinggi, aku yakin masyarakat juga bakal lebih takut untuk mati, diculik, dicopet dan lain sebagainya dibandingkan ketika dilonggarkan privasinya dan misalnya disadap pada kamu tuh kalau misalnya negara lakukan itu untuk jaga keselamatan kamu dan mereka terus mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Namun aku rasa di sisi kita privasi itu tetap ada. Kita tidak hapus, kita cuma longgarkan dan itu merupakan suatu kebutuhan dari negara tersebut dikarenakan sadari bahwa ini kejahatannya tinggi, kejahatan ada ditolak, kejahatan itu ada di mana-mana. Dan yang kedua mereka juga bilang kalau misalnya anggaran yang ada itu bakalan mahal. Namun aku rasa itu tidak akan apa-apa dikarenakan kita harus korbankan hal itu untuk dijamin keselamatan dan kasus mereka itu tidak penting dikarenakan mereka sama sekali tidak adakan regulasi yang baik untuk bagaimana bisa cegah kejahatan yang setinggi itu. Walaupun mereka bilang akan adakan sekolah-sekolah dan lain sebagainya, aku rasa itu tetap juga butuh anggaran yang mahal dan dari anggaran mahal ini ada simetris di kedua sisi. Tapi setidaknya di sisi kita itu pentingkan akan keselamatan rakyat. Kemudian masuk ke poin argumentasi. Satu, orang-orang di dunia mereka silakan. Keselamatan rakyat tidak berarti Anda harus mengorbankan privasi itu dibanjuri. Karena privasi adalah hal yang sangat urgent. Ketika Anda melonggarkannya, maka Anda merenggut kebebasan masyarakat Anda
Anda untuk hidup dengan aman. Itu yang tidak pernah mereka jamin sehingga bentuk kasus mereka. Orang-orang di dunia kita itu tetap bisa untuk beraktivitas secara normal dikarenakan aku sudah capek-capek bilang kalau misalnya kamu itu cuma di reach out, kalau misalnya kamu dicurigain, jadi kamu tidak bakal tiba-tiba langsung ditangkap dan bakalan dituduh sebagai pembunuh ataupun pencuri. Dan mereka tidak sadari hal itu. Tetapi oke, masuk ke ranah argumentasi. Satu, orang-orang di dunia mereka itu merupakan orang-orang di dunia, rakyat mereka yang ada di sini merupakan aktor depan yang harus dilindungi. Mereka sedangkan di sisi mereka orang-orang itu bisa saja keluar rumah misalnya dan mereka bakalan tiba-tiba dicuri, mereka misalnya tiba-tiba pulang sekolah lalu dapati orang di rumah mereka itu terbunuh misalnya. Di dunia ini privasi harus dikorbankan dikarenakan nyawa mereka itu terancam di sini. Dan aku sudah bilang kalau misalnya yang akan melanggarkan privasi itulah pemerintah yang merupakan aktor yang punya insentif sangat besar untuk melindungi rakyatnya yang akan lakukan seperti misalnya penyerapan privasi dan lain sebagainya, dan misalnya itu tidak akan diberikan oleh sembarangan orang. Kalau mereka bilang bahwa setiap pemerintah itu berniat jahat, aku rasa itu sangat tidak benar dikarenakan pemerintah merupakan aktor yang pasti tidak mau untuk rusak negaranya, mau yang terbaik untuk rakyatnya. Walaupun iya mereka beneran ada berniat jahat, itu bukan salah dari sistemnya, tapi memang pribadinya saja yang jahat. Makanya kita hadir untuk regulasi hal ini sebaik-baiknya. Tapi kedua, kalau tidak punya tinggi, maka ketika ada kejahatan, kita butuh untuk tangani dan selesaikan secepatnya. Jadi satu-satunya cara adalah untuk menggunakan privasi. Kenapa? Dikarenakan kita butuh untuk cepat-cepat melakukan kejahatan misalnya, untuk tracking untuk misalnya cepat tracking mereka, atau misalnya untuk temukan koordinat pelaku kejahatan tersebut. Dikarenakan diri kita seperti misalnya kita itu bakalan andalkan teknologi seperti FRC atau face recognition technology yang dimana misalnya muka-muka kamu itu akan dikenali dan diidentifikasi. Tapi disclaimer tapi misalnya hal ini ketika teknologi kamera itu cuma akan ada di ruang publik, jadi kamu tidak bakalan diikuti sampai di kamar misalnya. Dan juga pelanggaran privasi itu bakal dilakukan untuk misalnya cegah kejahatan, untuk misalnya cegah kejahatan. Tetapi kapan bukan cuma tapi juga mereka itu bisa tracking segala hal dan juga lakukan pencegahan ketika misalnya kamu teridentifikasi lakukan hal-hal yang jahat dan berbahaya. Jadinya orang-orang dikarenakan tahukan hal ini mereka itu jadi punya insentif untuk misalnya lebih takut untuk melakukan kejahatan dikarenakan mereka sadar kalau misalnya keamanan yang ada di negara itu sudah sekuat itu dan seaman itu misalnya, dan mereka para pelaku kejahatan itu jadi pasti sangat cepat untuk tertangkap. Dimana misalnya ketika kita gunakan teknologi kamera ini, wajah mereka itu bakal mudah dikenali dan mereka itu bisa disadap misalnya ketika hal ini sudah urgent. Tapi pemerintah itu tidak bakal langsung penangkapan misalnya tetap ada proses penyidikan. Jadi kalau oposisi bilang ini akan langsung ditangkap, maka ini akan salah. Sebab di sisi kita tetap ada penyelidikan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dikarenakan ini akan mempercepat, maka bukti-bukti yang ada ketika misalnya sudah selesai proses hukumnya itu jadi bisa lebih cepat, untuk terkumpul. Ini itu akan memudahkan hakim dan lain sebagainya segala aparatur hukum untuk bantu dalam proses penyidikan. Dikarenakan bukti-bukti yang ada itu jadi lebih cepat untuk tersedia. Akibatnya pelaku itu jadi lebih cepat untuk diadili dan hal ini itu akan menjadi baik. Mereka ketika dunia mereka di mana mereka atur privasi Allah itu segalanya, dan misalnya akan korbankan keselamatan warga mereka. Di dunia mereka segala proses itu akan berjalan taat bukti-bukti. Bangga menjadi oposisi, smile. Oke, baik, terima kasih dari pembicara 2 tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara 2 tim kontra. Baik, mungkin akan membawa tentang isu sensitif, tentang wilayah-wilayah marginal, dan mengenai tentang tindak kriminalitas dan lain sebagainya. Ini tidak menggambarkan diri saya maupun tim saya, ini tidak lain dan bukan hanya untuk kepentingan debat. Untuk preferensi interupsi silakan secara verbal saja, mungkin untuk kasus dalam 3, 2, 1.
pada akhirnya tim proposisi itu sudah berjalan pada perdebatan ini, tapi pada akhirnya mereka memiliki 3 kesalahan yang besar. Pertama, mereka tidak pernah mengkontekstualisasi sebenarnya daerah dengan tingkat kejahatan tinggi itu interestnya apa dan insentif daripada mereka itu apa, dan bagaimana bentuk latar belakang daripada daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi itu sendiri. Tapi dua, mereka lupa insentif daripada pemerintah dengan tingkat kejahatan yang tinggi itu mau seperti apa, bagaimana pada akhirnya mereka mau mengubah taraf hidup daripada masyarakatnya itu bisa berjalan pada status quo dan lain sebagainya. Tapi tiga, mereka tidak paham bahwa pada akhirnya insentif daripada masyarakat yang ada pada daerah yang dengan tingkat kriminalitas yang tinggi itu mau untuk melakukan tindak kejahatan, karena pada akhirnya ada berbagai aspek dari berbagai faktor pada akhirnya. Karena pada akhirnya mereka itu dituntut dengan tuntutan zaman, karena mereka itu mempunyai taraf hidup yang kurang, sehingga pada akhirnya bentuk kejahatan ini harus dilakukan pada daerah itu sendiri pada akhirnya. Tapi ya, saya kan jelaskan kepada juri dan jabarkan beberapa kesalahan, beberapa penjelasan pada untuk sisi proyek itu sendiri. Pertama, klaim mereka tentang akan ada agensi dan komunikasi intel ke intel itu akan terjadi pada mereka. Saya rasa ini terlalu problematis atas 3 hal. Pertama, ini bisa jadi alat untuk menstalker seseorang, karena pada akhirnya bentuk privasi itu terlalu dilonggarkan pada akhirnya, sehingga ini juga bisa menjadi alat untuk melakukan politisasi, dan ini juga akan bisa mengubah yang namanya bentuk sistem politik yang ada pada daerah tersebut pada akhirnya. Tapi dua, tidak ada jaminan mekanisasi intel ke intel ini bisa terjadi kerjasama, karena pada akhirnya bentuk komunikasi intel ke intel itu akan ada peluang dari bagaimana intel ke intel itu bisa bekerja sama untuk mendukung bagaimana praktik-praktik kotor yang ada pada status quo atau praktik-praktik pemerintah yang kotor pada status quo pada akhirnya. Tapi terakhir, kalau pada akhirnya kontradiktif, kalau mereka bilang bahwa ini tidak akan disebarkan ke orang lain, tapi bagaimana dengan mekanisme mereka dengan mengatakan bahwa ini akan ada validasi dari intel ke intel lain, sehingga pada akhirnya bentuk daripada penggunaan cara kotor ini tidak akan ada pada status quo. Jadi saya rasa mekanisasi mereka itu sudah kontradiktif dari awal. Tapi dua, kalau pada akhirnya mereka bilang bahwa data masyarakat itu tidak akan bocor ke hacker dan lain-lain sebagainya, saya rasa ini adalah pemikiran yang terlalu utopis, karena pada akhirnya mereka terlalu memperfeksioniskan hal ini dengan mengatakan bahwa data yang akan ada diberikan kepada agen pemerintah dan lain-lain itu tidak akan bocor kepada hacker dan lain sebagainya. Tapi saya rasa walaupun buktinya di status quo, walaupun dengan privasi yang tidak dilonggarkan saja, bentuk daripada hacker atau peretasan dan lain sebagainya itu tidak bisa dipungkiri pada akhirnya. Apalagi dengan melonggarkan bentuk privasi, ini justru malah akan mengundang berbagai hacker, karena pada akhirnya walaupun bentuk sistem privasi itu tidak dilonggarkan pada status quo, ini tidak menutup kemungkinan bahwa hacker itu akan ada. Apalagi kalau ini dilonggarkan, ini justru akan semakin masif pada akhirnya pada sisi pro. Tiga, klaim mereka tentang urgensi pemerintah untuk melindungi masyarakat itu tidak akan terjadi di sisi mereka, karena pada akhirnya bentuk culture shock itu akan terjadi pada sisi masyarakat, dan bentuk tentang bagaimana masyarakat itu bisa untuk mengenali bentuk daripada sistem ini itu tidak akan terjadi pada sisi mereka, karena bentuk daripada sistem ini itu akan dikenakan secara masif atau secara signifikan pada akhirnya. Malahan bentuk daripada interest atau urgensi dari pemerintah untuk melindungi masyarakat itu akan terjadi pada sisi oposisi, karena pada akhirnya oposisi itu bertujuan untuk skala long term, artinya oposisi itu mengincar dari bagaimana bentuk skala progresivitas jangka panjang, bagaimana ini mengubah taraf hidup daripada masyarakat di daerah yang dengan tingkat kriminalitas tinggi itu pada akhirnya. Tapi empat, walaupun mereka mengklaim bahwa di sisi oposisi itu akan ada terjadi anggaran mahal, saya rasa ini simetrikal di kedua sisi. Pada akhirnya bentuk daripada sisi tim pro itu juga akan ada yang namanya anggaran mahal, tentang bagaimana bentuk penyewaan terhadap intel ke intel itu sendiri, bentuk pembuatan agensi, atau bahkan bentuk pemberian kamera-kamera pengawas, atau bahkan tingkat peningkatan pengawas di daerah-daerah itu sendiri. Tapi dari sisi oposisi, bentuk daripada dana anggaran dan sebagainya itu akan dialokasikan terhadap bentuk pendidikan, terhadap bentuk perluasan dari bagaimana bentuk lowongan kerja itu akan ada pada status quo, sehingga pada akhirnya bentuk kemungkinan ini itu akan lebih bisa terjadi, dan ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bentuk skala jangka panjang pada akhirnya. Tapi ya, mari bangun kasus. Pada akhirnya musim ini adalah musim kebijakan, sehingga beban daripada oposisi itu adalah membuktikan kepada juri bahwa bentuk daerah dengan tingkat kejahatan tinggi itu bentuk orientasi pelonggaran perlindungan privasi itu akan memberikan bentuk yang lebih buruk pada status quo. Tapi ya, kami juga akan memberikan mekanisasi yang lebih baik pada juri, bagaimana pada akhirnya bentuk daripada pengurangan bentuk kriminalitas itu akan lebih bisa terkurangi pada status quo. Urgensinya, bentuk kontekstualisasi daerah tingkat kejahatan tinggi itu seperti apa? Mempunyai masyarakat dengan mayoritas yang menganggur, ekonomi lemah, dan taraf hidup yang begitu kurang pada akhirnya, sehingga ini biasa terjadi di wilayah-wilayah marginal dengan pendapatan minim. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat di sana itu adalah kemampuan ekonomi, sehingga mereka bisa untuk menghidupi dirinya mereka sendiri. Itu gimana? Sehingga pada akhirnya bentuk daripada kriminalitas dan lain sebagainya itu mereka harus lakukan, karena bentuk taraf hidup dari sisi mereka itu seperti apa? Silahkan.
Oke, kalau Anda mengkhawatirkan tentang bagaimana dana anggaran itu bisa terjadi pada sisi oposisi, saya rasa hal ini justru berjalan simetrikal di kedua sisi. Di sisi pro, mereka mau untuk meningkatkan yang namanya bentuk dari bagaimana bentuk kamera pengawas, bentuk intel atau agensi dan sebagainya. Kalau Anda mengatakan itu tidak menggunakan anggaran dan sebagainya, saya rasa Anda perlu untuk meninjau hal ini lebih dalam pada akhirnya. Tapi dengan skala progresivitas yang lebih tinggi, saya akan buktikan bahwa bentuk daripada jaminan ini akan memberikan output yang lebih baik kepada masyarakat. Itu akan ada pada sisi yang mana? Saya bisa menjelaskan ini pada argumentasi saya. Sehingga mekanisasi daripada sisi oposisi, bentuk daripada obligasi moral dari pemerintah itu sendiri, yaitu mau untuk meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga secara dampak signifikan jangka panjang dengan memperkuat yang namanya sistem pendidikan dan kesehatan dan bentuk perluasan lowongan kerja pada masyarakat marginal dengan notabene yang mempunyai taraf hidup yang rendah, ini justru akan mengurangi yang namanya bentuk kriminalitas. Karena pada akhirnya mereka itu harus dihadapkan dengan keadaan yang begitu rumit, makanya mereka harus melakukan yang namanya bentuk kriminalitas. Sehingga ketika mereka mempunyai yang namanya bentuk pekerjaan dan lain sebagainya, mereka tidak akan melakukan yang namanya bentuk kriminalitas dan lain sebagainya, sehingga ini akan ada pada sisi oposisi itu sendiri. Tapi kenapa mekanisasi oposisi itu baik? Satu, ini membuat masyarakat sekitar bisa meningkatkan taraf hidup. Prasyarat di layernya itu seperti ini. Pertama, masyarakat yang tidak ada pekerjaan itu akan ada pada wilayah-wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi, sehingga pada akhirnya cara untuk memenuhi tuntutan hidup mereka yaitu dengan mereka melakukan tingkat kriminalitas. Tidak, maka pada akhirnya bentuk daripada pemberian lowongan kerja dan sebagainya ini akan meningkatkan taraf hidup mereka, dan bentuk daripada mereka untuk mengurangi yang namanya bentuk kriminalitas dan sebagainya itu lebih bisa dikurangi. Dua, masyarakat dengan niat yang benar-benar mau untuk melakukan kejahatan itu akan bisa untuk terkurangi, karena pada akhirnya bentuk sistem pendidikan dan lain sebagainya itu akan ada pada sisi kami. Jadi bentuk daripada masyarakat itu akan lebih bisa aware tentang hal ini, sehingga pada akhirnya bentuk kejahatan dengan niat yang betul-betul melakukan kejahatan itu akan lebih bisa terminimalisir pada sisi oposisi itu sendiri. Tiga, bentuk daripada residivis itu tidak akan ada pada sisi daripada oposisi itu sendiri, karena pada akhirnya kalau tim pro itu mau untuk meningkatkan yang namanya bentuk kamera pengawas dan lain sebagainya dengan bentuk peningkatan dengan face ID dan lain sebagainya, ini justru akan meningkatkan tingkat residivis pada akhirnya, karena pada akhirnya tuntutan hidup pada sisi proposisi itu akan lebih masif. Pada akhirnya bentuk daripada taraf hidup daripada sisi proposisi itu belum pernah terreparasi, sehingga bentuk daripada mereka ketika keluar dari penjara atau setelah diberikan sanksi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan pernah melakukan residivis atau bentuk melakukan kriminalitas yang berulang, sehingga pada akhirnya bentuk kriminalitas itu akan lebih masif dan akan terjadi secara berulang, sehingga siklus keburukan itu akan ada pada sisi proposisi, maka bangga oposisi. Baik, terima kasih dari pembicara 2 tim kontra. Selanjutnya saya persilakan pembicara 3 tim pro untuk menutup kasus. Saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Mari lihat, MOS ini membahas daerah dengan tingkat kejahatan tinggi. Dewan ini secara signifikan melonggarkan perlindungan privasi. Apakah hal ini membantu atau tidak, baik atau buruk? Kondisi yang terjadi. 1. Tingkat kejahatannya yang tinggi. Ada copet, jambret, perampokan besar, pembunuhan, penculikan anak, dan lain-lain. Kenapa ini penting? 1. Bukan cuma bantu selesaikan, tapi juga cegah. 2. Pun jika tidak berhasil tangkap atau selesaikan masalah, pun kita setidaknya bisa lebih mudah tahu bagaimana cara mereka melakukan kejahatan tersebut, bagaimana cara mereka mengeksekusi kejahatan tersebut. Sesulit apapun caranya akan lebih mudah diidentifikasi dan pada akhirnya kita dapat selesaikan jika ada terjadi lagi ke depannya. Lalu juga kita akan bantu bagaimana pada akhirnya orang-orang yang berada di hukum untuk misal di persidangan kita ada bukti yang jelas pada akhirnya. Oke, mari lanjut. Kenapa ketakutan mereka terkait dengan dari pembicara satu mereka, yakni terkait dengan bahwa kami itu nggak peduli HAM dan privasi. Mari lihat, mereka mengatakan bahwa kita selalu ambil semua privasi mereka. Tapi lihat, apa sih yang kita ambil? Kita cuma melihat dari face recognition saja yang ada di lingkungan publik. Kita nggak ambil bagian privasi kamu loh. Kita cuma di lingkungan publik. Kamu mau apa sih di lingkungan publik? Ya tentu kalau kejahatan ya kamu pasti ada rasa cegah dirimu kita lakukan. Itulah yang kami jaga di sini. Lalu kalau mereka takutkan bahwa kita terlalu ambil hak asasi manusia dan juga privasinya, tapi bagaimana mereka menjawab bahwa negara harusnya melindungi para masyarakat mereka? Lalu 2, mereka bilang kalau misalnya ada latar belakang di mana dunia ini itu
pendidikannya rendah. Tapi lihat dewan juri, orang itu lebih memilih mereka mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Mereka tuh berdua pintar pada akhirnya. Mari lihat negara-negara, banyak sekali kok negara-negara besar seperti Amerika, Italia, Prancis, tapi pada akhirnya apa? Banyak pencopet, banyak penculikan anak-anak dan segala macamnya. Artinya apa? Pendidikan bukan sesuatu hal yang menjadi benar-benar kenapa semua kejahatan itu terjadi. Pun tiga, terkait dengan culture shock dan lain-lain. Itu telah dijelaskan dari pembicara satu saya terkait bagaimana pada akhirnya itu sudah jelas bagaimana akan ada agensi. Tentu kalau misal sudah ada agensi, jelas siapa yang akan atur, dan tentu nggak mungkin juga pemerintah diam-diam untuk melakukan itu. Nggak mungkin juga ketika ada kejahatan, tahu nggak dikasih tahu bagaimana cara kejahatan itu dapat terjadi dan segala macamnya. Lalu juga lebih jelas juga bagaimana pada akhirnya cara kami, mekanisme kami yang melakukan FRP yang biasanya ada di CCTV gitu. Lalu terkait juga mereka mengatakan bahwa mungkin ini karena kita tidak sejahterakan orang-orang yang berada di daerah-daerah buruh yang di kaum-kaum marginal dan segala macamnya. Tapi gini, kedua sisi dapat mencapai yang mereka katakan. Mereka butuh apa? Lapangan kerja. Mereka butuh apa? Sekolah. Tapi gini, kalau semisal mereka mengglorifikasi kayak sekolah dan lain-lain, tapi bagaimana dengan kejahatan penculikan? Bagaimana dengan kejahatan pengeboman di sekolah? Apakah mereka ada memberikan solusi terkait itu? Setiap ada dewan juri, mereka cuma bilang bahwa kalian harus dikasih pendidikan. Lalu dua, mereka mengatakan terkait dengan lapangan kerja yang harus hadir. Tapi bagaimana mereka mau hadir ke lapangan kerja ketika di daerah tersebut saja industri mungkin bisa dijadikan perampokan besar dan lain sebagainya macamnya. Jadi bagaimana pada akhirnya mereka dapat melahirkan lapangan kerja yang mereka mau, dewan juri? Itu mereka tidak jelaskan kenapa terkait dengan pendidikan dan lapangan pekerja itu bisa selesaikan masalah kejahatan. Goal kita dewan juri yang untuk kurangi kejahatan. Jadi siapa yang dapat lebih cepat selesaikan terkait dengan kejahatan ini, dan juga siapa yang pada akhirnya dalam jangka panjang itu dapat berhasil. Secara cepat pun telah terbukti di sisi kami bahwa kami akan lebih cepat menemukan solusi itu. Silakan. Tentang pengeboman dan perampokan besar itu sistem terorganisir. Jadi pada akhirnya bentuk daripada sistem itu dilakukan secara terorganisir, sehingga pada akhirnya mekanisasi pada sisi proposisi itu tidak pernah bisa menjamin bahwa bentuk daripada pengurangan bentuk privasi itu bisa menjamin bahwa bentuk pengeboman terorganisir itu akan tidak bisa terjadi. Makanya juri, kami itu ada FRT yang baru face recognition technology. Kita itu bisa lihat bagaimana cara mereka. Kita ada penyadapan telepon, kita tahu bagaimana cara mereka berdiskus dan lain segala macamnya. Pun mereka diskusi secara langsung. Ada CCTV, pun mereka lakukan di tempat privasi. Mereka nggak mungkin nggak ngelewatin bagian-bagian yang ruang publik, bukan? Mereka nggak mungkin langsung di tempat yang mereka katakan privasi itu. Oke, lanjut. Lalu terkait juga mereka mengatakan bahwa mereka tahu bahwa daerah di tingkat kejahatannya tinggi. Lalu mereka berpikir bahwa lapangan kerja itu bisa hadir. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perusahaan itu nggak bakalan bisa naik, nggak bakalan bisa ngasih kamu lapangan kerja ketika kamu bahkan kejahatannya itu nggak bisa kamu selesaikan. Gini, pada dasarnya orang-orang luar mau memberikan perusahaannya ke dalam negerimu ketika negerimu itu sudah aman secara kejahatan. Kalau masih tidak aman, lantas bagaimana mereka ingin masuk ke dalam negerimu? Oke, lanjut di kelas perdebatan kita, privasi versus keselamatan. Interupsi. Oke, silakan. Kalau kejahatannya karena kemiskinan, Anda harus atasi kemiskinannya. Kalau kejahatannya tentang pendidikan, Anda harus atasi pendidikannya. Bukan malah Anda itu mengontrol privasi masyarakat Anda. Ini tidak menyelesaikan akar masalah, dewan juri. Oke, tapi bagaimana dengan kalau mereka mengatakan bahwa kita harus terkait dengan lapangan kerjanya, harus ada pembukaan terkait itu dan juga sekolahnya, tapi mereka dari awal tidak bisa kasih bagaimana pada akhirnya tidak akan ada kejahatan seperti perampokan besar pada perusahaan itu yang bisa memberikan kamu lapangan kerja. Mereka tidak ada kasih bagaimana solusi seperti penculikan yang kepada anak-anak di sekolah-sekolahan. Bagaimana coba? Mereka tidak ada memberikan bagaimana mereka dapat melindungi hal tersebut. Padahal kita yang kami inginkan ialah bukan cuma dari SDM rendah menjadi lebih baik, tapi bagaimana pada akhirnya kita dapat melindungi mereka. Itu dewan juri. Lalu mari lihat secara kalau privasi versus keselamatan. Bagaimana sih pada akhirnya privasi yang kamu agung-agungkan itu? Padahal kita tidak ambil bagian tempat privasi kamu, kami cuma ambil di bagian public space saja. Dan juga kondisi saat ini juga seburuk itu. Kita itu butuh cara yang paling ampuh dan cepat. Kita juga butuh ketepatan
dan cara untuk menguranginya yang secara signifikan. Keuntungan aktor di sisi kami yang tidak ada di mereka, satu, kita itu lebih menjaga aktor, kita percepat identifikasi bagaimana siapa si aktor-aktor jahat ini, siapa yang melakukannya, bagaimana caranya, kita tahu bagaimana cara yang eksekusi, jadi kita lebih mudah hindari ke depannya pun kita tidak dapat menangkap orang tersebut, sedangkan kita tahu bagaimana caranya. Lalu kita bantu aparat hukum negara agar mereka bisa lebih dimudahkan. Pun mereka katakan bagaimana kami akan ambil agensi-agensi orang-orang tersebut jika kita perusahaan di bagian SDM. Tapi gini Dewan Juri, dalam negara itu pun kayak ada setidaknya pasti akan ada orang-orang yang lebih baik dan gak mungkin juga ada orang-orang yang sengaja untuk mengambil, bisa seperti yang mereka katakan tadi terkait dengan intel dan segala macamnya yang boleh jadi membuka, tapi setelah dijelaskan oleh pembicara satu saya bahwa mereka itu sudah dari awal untuk bagaimana cara mereka dapat disaring terlebih dahulu. Base case mereka mungkin rakyat yang punya privasi, tapi pada akhirnya mereka tidak dapat menjelaskan kepada juri bagaimana mereka dapat melindungi mereka ketika ada kejahatan terjadi. Worst case kami mungkin lebih kurang privasi, tapi gak apa-apa, setidaknya kami melindungi mereka dari kemungkinan mereka diambil lagi hartanya, diambil lagi mungkin anaknya karena diculik ataupun setidaknya mengurangi kriminal yang dapat terjadi. Bangga menjadi tim fokus. Baik, terima kasih dari pembicara 3 tim pro. Selanjutnya saya persilakan pembicara 3 tim kontra. Ini akan menutup speechku di Electro Invention Race 2026. Terima kasih dan maaf mungkin akan menyinggung hal-hal yang sensitif, tapi itu tidak sama sekali untuk merepresentasikan diri saya maupun tim saya. Ini hanya untuk kepentingan berdebat. Saya Nanda, menutup kasus dari sisi oposisi dalam 3, 2, dan 1. Kalau Anda mempertanyakan tentang bagaimana penculikan itu terjadi, bisa saja karena dia itu butuh uang. Dia menculik anaknya, lalu menelpon orang tuanya, "Oh, kalau kamu mau anak kamu kembali, maka kamu harus kasih saya 100 juta. Ini akan masalahnya Dewan Juri, yaitu bagaimana pada akhirnya insentif pemerintah adalah mau untuk menyejahterakan masyarakatnya agar terminimalisir yang namanya kejahatan. Bukan dengan Anda itu seenaknya mau mensignifikasikan. Makna mensignifikasikan artinya adalah Anda langsung tanpa aba-aba. Ini yang tidak pernah mereka jelaskan, sehingga kegagalan terbesarnya adalah kalau Anda mau langsung untuk signifikasikan melonggarkan privasinya tanpa ada insentif Anda untuk berkontribusi atau untuk mengkampanyekan misalnya kepada masyarakat Anda agar tidak kaget. Artinya apa? Masyarakat Anda itu akan kebingungan. Ini yang sudah kita jelaskan. Bahkan Sofia udah jelaskan kepada Anda kalau akan ada culture shock. Ini yang membuat masyarakat Anda itu bingung. Bagaimana Anda itu tidak melakukan secara sistematis. Di sisi Anda itu akan kacau balau karena akan ada kurangnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintahnya karena pemerintahnya mengeluarkan kebijakan tanpa memperdulikan bagaimana kondisi masyarakatnya. Itu yang tidak pernah mereka jelaskan sehingga untuk kasus mereka. Tapi Dewan Juri, sebelum saya kontekstualisasikan kepada Anda, mari masuk ke beberapa bidasan yang akan ada di sisi mereka. Pertama, kalau mereka bilang mau untuk melindungi masyarakatnya, dua respon. A, ini nggak benar. Karena ketika ada hal seperti ini, seperti melonggarkan privasi, telepon Anda itu bisa disadap, masyarakat Anda itu justru merasa tidak terlindungi. Hak mereka untuk bebas juga itu Anda rebut. Sekalipun mereka bilang kalau mereka hanya akan bisa mendengarkan percakapan pribadi, tapi namanya saja pribadi, itu adalah hal yang privasi. Tidak semua orang bisa mengaksesnya, hanya saya yang punya privasi dan kepada orang yang mau saya beritahukan itu yang boleh Dewan Juri. Sekalipun dia pemerintah tertinggi, dia juga tidak berhak untuk mengaksesnya sehingga untuk kasus mereka. Tapi yang kedua adalah, tapi yang B, ini tidak eksklusif karena di sisi kita itu juga mau untuk melindungi masyarakatnya. Tapi cara kita adalah dengan mengatasi akarnya. Kalau penyebab kejahatan adalah kemiskinan, ini yang harus Anda atasi Dewan Juri. Anda harus menciptakan lapangan pekerjaan, seperti Anda membuka lapangan pekerjaan di bidang UMKM misalnya, atau Anda membuka perusahaan. Ini yang harus Anda lindungi. Tapi kalau yang mereka khawatirkan adalah bagaimana kejahatan di perusahaan, itu terjadi karena SDM-nya itu rendah. Tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang secara halal. Makanya dengan pendidikan itu Anda harus bekali mereka. Ketika pendidikan sudah ada lapangan kerja, maka tadinya daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi ini akan terminimalisir, sehingga tujuan Anda itu seperti mau menurunkan kejahatan ini justru akan lebih tercapai di sisi kami. Sehingga kita pertanyakan apa
eksklusivitas yang akan ada di sisi mereka. Tapi yang kedua, soal instansi atau sektor khusus seperti akan ada pengawasan intel dan lain sebagainya. Tapi yang kita pertanyakan adalah gimana Anda mau untuk menyeleksi agen-agen kuat kalau negara Anda itu termasuk zona merah Dewan Juri. Kejahatan itu lebih mendominasi sehingga agen itu sulit Anda dapat karena sumber daya manusianya itu kurang. Ini yang tidak pernah mereka selesaikan. Mereka hanya bilang, oh kita akan melonggarkan privasinya, seolah-olah ketika Anda melonggarkan privasinya itu akan mending masyarakatnya, padahal tidak Dewan Juri. Tapi yang selanjutnya, kalau mereka bilang selanjutnya kalau mereka bilang seperti telepon itu bisa didengar oleh polisi dan polisi langsung akan bertindak, kita pertanyakan, ketika suatu negara banyak masyarakatnya dan sedikit oknum-oknumnya seperti polisi misalnya, apakah polisi itu bisa untuk melakukan semua ketika hacker misalnya melakukan kejahatan sekaligus untuk menyerang seluruh masyarakatnya, apakah pemerintah akan menjamin itu bisa terselesaikan? Ini yang tidak pernah mereka jelaskan. Silakan. Masyarakat itu tidak takut sama pemerintah di kalangan sipil kalau mereka tidak lakukan kejahatan yang akan takut untuk ditangkap. Dan lagi pemerintah itu misalnya cuma bakal diri dari kamu kalau misalnya kamu itu terbukti melakukan kejahatan, kamu akan dicurigai. Ini yang tidak pernah mereka kontekstualisasikan kepada Anda. Mereka hanya bilang akan melonggarkan privasi masyarakatnya. Mereka tidak jelaskan kepada Anda kalau Anda itu memiliki kriminalitas atau Anda sudah terbukti bersalah, ini yang akan kita tangkap. Itu yang tidak pernah mereka jelaskan sehingga kita bingung konsep mereka tentang melonggarkan privasinya seperti apa. Maka PLI mereka sekalipun tidak akan menjatuhkan argumentasi kita. Tapi ya lanjut, kalau mereka bilang soal tadi, mereka mengatakan kalau soal anggaran itu banyak karena pendidikan dan lain sebagainya. Justru ini bagusnya Dewan Juri. Anggaran itu Anda gunakan untuk menyejahterakan rakyatnya, untuk menyekolahkan masyarakatnya, agar sumber daya manusia Anda itu terpenuhi. Artinya, ketika sumber daya manusia Anda terpenuhi, daerah atau negara Anda itu juga akan maju pada akhirnya sehingga untuk kasus mereka. Tapi, terakhir, mereka bilang kalau orang-orang itu sudah terverifikasi. Kita bingung. Bahkan pemerintah yang sudah dipercaya masyarakatnya itu bisa juga melakukan hal yang jahat, juga dengan korupsi misalnya. Apalagi orang-orang yang notabene itu Anda mau seleksi. Anda belum tahu bagaimana kontribusinya, Anda belum tahu bagaimana sifatnya, Anda baru mau menyeleksi, tapi Anda sepercaya itu untuk mempercayakan hal-hal yang searjen seperti privasi misalnya, maka ini tidak aksesibilitas mereka untuk kasus mereka. Tapi ya, mari masuk pada, ya silahkan. Dan kalau misal kamu bahkan tidak bisa melihat bagaimana pada akhirnya kayak kamu mempercaya agensi ini, berarti bagaimana kamu percayakan guru-guru yang ada di sekolahmu, lapangan kerja, industri yang hadir di sisimu yang mau memberikan kamu lapangan kerja, coba. Makanya yang pertama kita atasi adalah pendidikannya. Kenapa kita sepercaya itu? Karena kalau sumber daya manusianya naik, artinya otak mereka itu akan bisa berpikir secara realistis Dewan Juri. Kalau saya membuat perusahaan, terus orang-orangnya baik, maka orang-orangnya akan masuk dan perusahaan akan naik. Tapi konteks perdebatannya adalah bukan bagaimana kita itu hanya memberikan lapangan pekerjaan. Ingat, kita itu akan menyelesaikan akar masalahnya, pendidikan, ketimpangan infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kita juga sudah ada polisi, tentara dan lain sebagainya. Tapi bukan mereka itu tidak jelaskan kenapa di sisi kita tentara dan polisi itu tidak cukup, maka mereka mau memperketat. Itu tidak pernah mereka jelaskan Dewan Juri yang terhormat. Tapi lanjut, kenapa di daerah kejahatan yang tinggi, ya Anda itu seharusnya tidak melindungi Anda. Kenapa di daerah kejahatan yang tinggi, Anda seharusnya melindungi privasi masyarakat Anda, tapi dengan tidak signifikan yang akan ada di mereka. Pahami, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi itu adalah daerah yang dimana masyarakatnya itu hidup dengan keterbatasan, hidup pas-pasan. Makanya jalan satu-satunya adalah dengan melakukan kejahatan seperti menipu lewat telepon misalnya, merampok, begal dan lain sebagainya. Maka juri, jalan satu-satunya adalah Anda itu tingkatkan tarif kehidupan yang ada di sana, di daerah itu. Anda harusnya membuat masyarakat Anda itu percaya kepada Anda percaya kepada Anda dengan membuat angka kemiskinan atau menyejahterakannya Dewan Juri agar kejahatan itu tidak semakin banyak. Agar kejahatan itu tidak semakin banyak. Tapi kenapa di sisi kami justru jauh lebih baik tanpa melonggarkan privasi itu? Pertama, kita itu tetap menjaga privasi masyarakat. Status quo sekarang, privasi atau keamanan itu sudah ada. Bahkan di WhatsApp itu sudah ada keamanan seperti enkripsi. Ini yang akan kita pertahankan juri. Hal-hal atau keamanan seperti ini tidak akan kita longgarkan. Karena kita percaya privasi adalah hal seurgent itu. Dan jika bocor, maka itu juga akan berdampak ke negara. Tapi yang kedua, karena ini tingkat kejahatan tinggi, artinya masyarakatnya itu hidup dengan rata-rata tinggi kemiskinannya, ini akan kita atasi juga dengan pemerintah akan lakukan perbaikan secara sistematis. Ini yang sudah tim kami sudah jelaskan, tapi mereka tidak pernah mengerti, maka dengan atas berbagai alasan bangga menolak mesin.
Baik, terima kasih dari pembicara 3 tim kontra. Selanjutnya saya persilakan untuk reply speaker untuk pembicara tim kontra. Terima kasih kepada Event Electro Invention Range karena telah membuat saya berpartisipasi pada perdebatan ini. Speech saya pada kali ini mungkin akan menutup seluruh perdebatan saya pada perdebatan kali ini. Menutup kasus dalam 3, 2, 1. Juri, pada akhirnya kedua tim telah mengkontekstualisasi musik dengan sedemikian rupa. Kedua belah tim telah mengamini bahwa bentuk daripada masyarakat itu harus diutamakan dan harus dilindungi pada akhirnya. Dipisahkan jabarkan pada juri beberapa kesalahan daripada sisi proposisi itu sendiri. Pertama, mereka tidak pernah menjawab bahwa bentuk residivis itu tidak akan ada pada sisi mereka. Padahal ini sudah hadir daripada pembicara satu daripada sisi oposisi dengan mengkhawatirkan bahwa bentuk residivis itu akan tetap bisa ada pada sisi proposisi dan mereka tidak pernah menyinggung ini bahkan secuil pun. Kedua, mereka tidak jelas output parameter pelanggaran privasi itu di ruang publik itu seperti apa. Mereka mengatakan bahwa bentuk ruang publik itu akan diisi dengan kamera-kamera pengawas dan lain sebagainya. Tapi saya rasa di status quo itu sudah ada bentuk dari bagaimana kamera pengawas itu ada di ruang publik. Jadi sehingga pada akhirnya bentuk parameter di sisi mereka itu perlu dipertanyakan. Tapi tiga, mereka terlalu utopis dengan mengatakan bahwa data tidak akan bocor kepada orang-orang atau halayak luas pada akhirnya. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa untuk mengamini dan mengatakan ini pada argumentasi mereka karena pada akhirnya peluang daripada data itu bisa bocor padahal bentuk daripada privasi itu tidak pernah dilonggarkan itu tetap ada. Apalagi kalau bentuk daripada privasi ini dilonggarkan itu akan sistematifnya. Tapi ya pun pada akhirnya kalau mereka bilang bahwa Intel berkapabilitas itu akan ada pada sisi mereka, tapi pada akhirnya mereka lupa bahwa bentuk konseptualisasi awal bahwa ini adalah bentuk daripada daerah yang notabene kriminalitas tinggi. Pada akhirnya bentuk sumber daya manusianya itu masih kurang pada akhirnya, sehingga pada akhirnya bagaimana cara mereka untuk bisa mencari intel-intel yang berkapabilitas pada akhirnya itu mereka tidak pernah menjelaskan. Jadi keempat, nggak jelas pada akhirnya gimana mereka bisa mengatasi tentang skala jangka panjang terhadap bagaimana interest dari dan kemauan daripada masyarakat marginal atau masyarakat yang melakukan bentuk tindakan kriminalitas. Apa latar belakang mereka bisa melakukan tindakan kriminalitas dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mereka untuk bisa mengatasi hal ini. Dipisahkan untuk berubah dan kriminalitas itu bisa berubah. Pro mengatakan perdebatan ini dengan mengatakan bahwa bentuk penekanan sistem masyarakat itu akan bisa langsung dihadapkan dengan culture shock dan lain sebagainya dan ini akan menurunkan yang namanya bentuk tindakan kriminalitas. Tapi pada akhirnya ini problematis karena pada akhirnya alasan masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas itu adalah karena tuntutan hidup dan pada akhirnya ini akan menimbulkan namanya residivis kalau mereka telah keluar daripada bentuk sanksi mereka itu sendiri. Sedangkan oposisi hadir perdebatan ini dengan mengatakan bahwa pada akhirnya kami akan memikirkan secara aspek jangka panjang dan kami pada akhirnya akan mengubah bentuk daripada sistematisnya ini secara internalisasi pada akhirnya. Pun kami mengamini bahwa bentuk daripada output di awal-awal mungkin sisi proposisi itu akan lebih baik pada akhirnya, tapi pada akhirnya di status quo kami sudah buktikan bahwa sudah ada yang namanya bentuk kamera pengawas instansi-instansi untuk mengurus hal ini tanpa kita perlu melakukan yang namanya pelanggaran privasi. Dan pada akhirnya kami sudah bisa membuktikan kepada juri bahwa secara dampak skala jangka panjang itu bisa lebih kami jamin pada sisi oposisi itu sendiri. Visualisasinya begini, mungkin dalam 1 tahun pertama sisi proposisi itu akan memberikan output yang lebih baik, tapi dalam 5 tahun, bahkan 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun banget secara dampak panjangnya, sisi daripada oposisi itu bisa membuktikan pada Anda bahwa bentuk daripada residivis atau bentuk kenaikan taraf hidup daripada manusia atau pada masyarakat pada daerah tersebut itu bisa untuk diatasi dan bisa diperbaiki pada akhirnya, maka atas berbagai alasan menangkan oposisi. Baik, terima kasih dari reply speaker tim kontra. Selanjutnya saya persilakan ke reply speaker tim pro.